ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 So by the mercy of Srila Prabhupada and previous acharyas, we are hearing from Chaitanya Charitamrita. Jadi atas karunia daripada Srila Prabhupada dan para acarya terdahulu, kita mendengarkan dari Srimad Chaitanya Charitamrita. How Ramchandra Puri develop this tendency to criticize Srimad Mahaprabhu. Jadi bagaimana Sri Ramachandra Puri mengembangkan tendensi atau kecenderungan untuk selalu mengkritik si Chaitanya Mahaprabhu. Yeah. Criticizer does not discriminate which saintly person, which general person. His nature is like that. Jadi orang yang suka mengkritik ini tidak membedakan apakah ini orang suci atau orang biasa. Karena sifatnya suka mengkritik, dia mengkritik siapa saja. Even someone may be a spiritual person. If he develop this mentality to criticize others, he can criticize Krishna also, no problem. Yeah. Like in India, many people they used to criticize Ram, Krishna. Yeah. This is that tendency. Bahkan orang orang suci pun kadang-kadang kalau dia sudah mengembangkan keinginan untuk mengkritik, ya, di dalam hatinya, maka dia akan mengkritik siapa saja. Bahkan Krishna atau Sri Ram pun bisa dikritik oleh mereka. But Krishna himself said Uddhava. Tetapi Sri Krishna sendiri menyampaikan kepada Uddhava bahwa inilah prinsip-prinsipnya. Liking, we are criticizing someone, liking someone. This is our mental adjustment or mental speculation. We are saying he's good, he's bad. Jadi ketika kita mengkritik atau kita memberikan pertimbangan tentang orang lain, apakah dia baik ataupun dia buruk, sebenarnya itu adalah spekulasi mental. Although it is said that you should not praise someone or criticize someone, but actually the essence of Shastra, you can praise someone, but you can't criticize someone. Ya. Meskipun dianjurkan untuk sebaiknya tidak memuji seseorang ataupun mengkritik seseorang di dalam sastra, tetapi Anda masih boleh memuji seseorang ya, tetapi hendaknya jangan sama sekali mengkritik orang lain.
Those are very advanced spiritual persons. They just seeing small quality, some small good quality. They used to appreciate so much. Ya. Jadi mereka yang sudah maju atau orang yang sudah uh, di level rohani yang maju, dia melihat sedikit saja kebaikan di orang lain, dia akan mengapresiasi kebaikan tersebut. Jadi dia selalu berusaha untuk melihat kebaikan. Only we can see others good quality when we spiritually very advanced. Ya. Bagi orang yang secara spiritual sangat maju ya, dia selalu hanya melihat sesuatu yang bagus pada orang lain. Ya. Spiritual advance means your vision is beyond material mood of nature. Jadi maju dalam spiritual atau dalam kerohanian artinya bahwa pandangan Anda sudah melampaui sifat-sifat alam material. That time your consciousness, at that time your intelligence is following sastra. Jadi pada waktu itu ketika Anda sudah maju, maka kesadaran Anda akan selalu untuk mengikuti sadhu sastra ya. Mostly we are following our nature. According to our nature we are liking someone, we don't like someone. Ya. Jadi secara umum biasanya kita lebih mengikuti sifat-sifat kita sendiri ya. Jadi kadang-kadang kita menyukai orang lain, kadang-kadang kita membenci orang lain. Therefore Paramananda Puri and all the devotees approach Chaitanya Mahaprabhu. Karena why you are following, why you are be serious just by hearing the criticism of Ramchandra. Karena itulah Paramananda Puri bersama dengan para penyembah yang lain menyampaikan kepada Mahaprabhu, kenapa Anda menanggapi begitu serius kritikan daripada Ramachandra Puri? Karena itu memang sudah sifatnya dia untuk suka mengkritik. Yeah, don't be serious. If people are criticizing, people are saying something, don't be serious. Materially, if you become serious, then more you become suffer. Materially, don't be serious. Ya. Jadi Materially, you have to adjust. Karena itulah jangan terlalu menanggapi serius ya apa yang disampaikan orang lain atau kritikan daripada Ramachandra Puri ini. Jadi kalau kita secara material terlalu serius ya untuk menanggapi hal yang seperti ini, kita akan menderita ya. Material life, when some problem will come, again it will solve, again problem come, again it will solve. Don't be serious. If you're serious, you will become crazy. Ya. Material, Jadi, if you become serious, you become crazy. Problem material itu ya selalu datang ya. Kadang problem datang kemudian diselesaikan, lagi ada problem datang lagi diselesaikan. Kalau kita terlalu serius dengan itu, kita bisa crazy ya, kita bisa gila gitu. Never spiritually advanced persons or Krishna said that spiritually, materially you should be serious. Materially you should adjust. Spiritually you should serious. Ya. Jadi karena itulah orang yang sudah maju di dalam kehidupan spiritual, beliau menganjurkan bahwa secara material Anda jangan terlalu serius ya. Tetapi untuk sesuatu yang bersifat spiritual kita harus sangat serius. Material life based on our karma, nothing in our hand. Ya. Jadi kehidupan material ini didasarkan kepada karma kita ya. Tidak ada yang sepenuhnya bisa kita kendalikan ya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita kendalikan. According to past karma, you will find some defame, some fame, wife, body, home, everything according to your karma. Krishna will arrange everything. Jadi sesuai dengan karma kita ya dalam kehidupan material ya. Ada orang yang mendapat kemasyhuran, ada yang dihina, ada yang bisa kaya atau menderita atau sudah punya rumah dan sebagainya. Jadi secara otomatis itu sudah disusun oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, karena itu merupakan hasil karma daripada seseorang. Yeah, this is happening all over the world. War is happening. But why? They're materially very serious. What will happen? Just attack this country. This will happen. That will happen. Materially very serious. Yeah. They don't know Krishna is controlling everything. Yeah. Jadi itulah sebabnya kenapa sekarang ramai ada perang ya di dunia ini ya. Karena setiap orang ingin mengontrol ya, orang lain. Dia tidak mengerti bahwa sesungguhnya alam material ini sudah ada yang mengontrol ya. Karena itu ketika orang terlalu serius dalam kehidupan material ya, cepat sekali menjadi teragitasi dan akhirnya ada perang ya.
Therefore, Mahaprabhu was not very serious when he was criticizing. Karena itulah Sri Chaitanya Mahaprabhu ketika beliau dikritik oleh Ramachandra Puri, beliau tidak menanggapi terlalu serius ya. But Mahaprabhu became serious towards spiritual side. He saw, no, what principle is saying, Yeah. that is good. From spiritual point of view, I'm a sannyasi. Yeah. As a sannyasi, I have to follow the principles, strictly Vedic principles. Jadi secara pribadi ya, secara personal ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak menanggapi terlalu serius. Beliau tidak terlalu beliau tidak marah kepada Ramachandra Puri ya. Tetapi secara spiritual beliau menerima apa prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Ramachandra Puri bahwa hendaknya bagi seorang sannyasi tidak dianjurkan untuk apa makan berlebihan ya, menerima makanan berlebihan. Jadi itulah yang beliau ikuti. Jati haya jimalampat atyanta anyay jatira dharma prana rakhite ahara matra pakhay. 85. For a sannyasi to indulge in satisfying the tongue is a great offense. The duty of a sannyasi is to eat only as much as needed to keep body and soul together. Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, bagi seorang sannyasi untuk terlibat dalam usaha untuk memuaskan lidah ya, itu adalah offense atau kesalahan yang besar ya. Karena kewajiban daripada seorang sannyasi adalah hanya makan sebanyak yang diperlukan untuk memelihara badan dan jiwa tetap bertahan. Ya. Yes. Brahmachari sannyas, central person's life is there preparing for next life. They are very serious for next life. Very chance for enjoyment. Ya. Jadi orang yang menekuni spiritual ya, orang yang spiritual, beliau menyiapkan untuk perjalanan ataupun kehidupan berikutnya ya. Jadi untuk itu beliau sangat serius. Therefore, some saintly person used to wear this saffron dress. Karena itulah para sadhu atau orang suci, beliau menggunakan pakaian saffron ya, warna orange seperti itu. So when you are wearing saffron means now you are not belongs to this society. Now you are ready. You are now preparing yourself for next life, spiritual body. Ya. Jadi ketika seseorang atau sadhu memakai pakaian saffron, artinya beliau sudah bersiap-siap untuk meninggalkan alam material ini dan menyiapkan diri untuk kehidupan berikutnya atau mencari badan spiritual. Yeah, this is not a fashionable dress. Oh, today I will wear saffron, next day I will again white, next day again suit and shirt, next day again saffron. No, this is not like a fashion. Jadi para sannyasi tidak tertarik dengan fashion ya. Jadi hari ini pakai bagian saffron, besok pakai pakaian warna lain ya. Hari ini modelnya yang begini, besok modelnya yang lain. Jadi sama sekali sannyasi tidak concern dengan penampilan ya. Like our Gurudev used to say, today you are sannyasi catching one danda, next day give up danda again another wife. Yeah, this is not. Where danda and you are catching danda now, then after a few days again you give up sannyasi again catch up another wife. This is not our policy. Jadi ya karena itu istilah Gurudev yang mengatakan ya, sekarang Anda sudah mengambil tingkatan hidup sannyasi ya, menerima danda seperti itu, terus pakai pakaian saffron. Terus kalau sudah menerima danda, terus taruh dandanya atau ganti bajunya, terus lagi catching another woman, mencari istri baru lagi, itu bukanlah kehidupan sannyasi ya. Yeah, this is called bantasi in Sanskrit. Bantasi means Bantas like bat, bat eating in same mouth and passing stool in same mouth. Bat, yes. Ya. Jadi ini like bat. Ini disebut bantasi di dalam bahasa Sanskerta ya. Jadi bantasi ini adalah seperti kelelawar ya. Dia makan dari mulutnya dan buang kotoran juga dari mulutnya. Jadi kalau sannyasi bertindak seperti itu dibandingkan seperti bantasi ini ya atau kelelawar. When you develop desire to become brahmachari, sannyasi, at that time you are spitting
over these material things. I don't want wife, I don't want money, I don't want. Yeah. You are spitting before, now you are Taking. leaking before. Now taking. Ya. This is called Bantas. Ya. Jadi seseorang ketika dia mengambil sumpah untuk menjadi brahmachari ya atau menjadi sannyasi, itu artinya dia sudah memuntahkan ya kehidupan material ini. Dia sudah membuang kehidupan material ini. Jadi ketika dia sudah memuntahkan terus dia makan lagi, maka itulah yang disebut dengan bantasi ya atau gaya kelelawar ya. Brahmachari sannyas life is not meant for enjoyment. You can wear nice dress, nice eating, nice. No, this is not. Jadi bagi para brahmachari ataupun sannyasi, kehidupan adalah bukan untuk kepuasan indria-indria ya. Jadi tidak ada kepentingan untuk bagaimana menjaga penampilan, itu tidak ada. This ashram is only meant for renunciators. Jadi ashram ini atau tingkatan hidup seperti ini hanya dimaksudkan untuk orang yang melepaskan ikatan. Materially they want to renounce everything and give this life to Krishna. Ya, jadi secara material beliau melepaskan segala sesuatu dan memberikan kehidupan beliau hanya untuk pelayanan bakti kepada Krishna. Therefore Mahaprabhu said, what Ramchandra Puri is saying, that is bad. I am a sannyasi. It is not duty of a sannyasi to satisfy his tongue. This is offense. Ya. This is offense. Karena itulah Sri Chaitanya Mahaprabhu menerima apa yang disampaikan oleh Ramachandra Puri. Bagi seorang sannyasi untuk menyibukkan diri dalam kepuasan lidah adalah offense atau kesalahan. The duty of a sannyasi is to eat only as much as needed to keep body and soul together. Jadi tugas daripada sannyasi adalah untuk hanya menerima makanan sebanyak yang dibutuhkan untuk bisa memelihara badan dan jiwa tetap bertahan. Ya. Why we are eating? If you don't eat, then body die. Yeah. And where soul will? We are giving place to soul to stay within this body. So soul is staying within this body, human body. So we are taking care of this body, but body should not create problem for the soul. Ya. Jadi kenapa kita harus makan? Jadi di sini dijelaskan secukupnya untuk memelihara badan dan roh bersama-sama ya. Jadi ketika orang tidak makan maka badannya mati ya. Jadi rohnya tidak bisa tinggal di situ. Jadi maksudnya adalah bagaimana dia makan hanya untuk tetap menjaga badan dan roh ini bisa bersama ya untuk melakukan tugas-tugas dalam proses bakti ini. Before also saintly persons, like Vasishtha, many they have wife. Then Grihastha ashram. So marriage is not forbidden. You cannot marry. It's not forbidden. You may marry, but their marriage life should not become a bondage for your soul. Jadi dikatakan tadi ya, saya kurang menerjemahkan. Jadi badan ini tidak boleh disakiti juga ya. Tetapi juga badan ini hendaknya juga tidak memberi gangguan kepada sang roh untuk usahanya untuk mencapai pembebasannya. Jadi di zaman dulu kan ashram ini tidak hanya sannyasi ya, ada juga sadhu-sadhu atau orang suci yang tetap masih dalam grihastha ashram ya, seperti Vasishtha Muni. Beliau masih menerima punya istri ya. Jadi tidak ada larangan untuk orang menikah ya, sepanjang aturannya benar ya, caranya benar. Ketika orang sudah ketika orang grihastha dia memang punya istri, tetapi sannyasi ya memang tidak punya istri ya. But first, important is you should be a spiritual person. Jadi then you decide your ashram. First you should be devotee. Yeah. Then whether you marry or not, that is different. Yeah. First you should be a spiritual person. That will help you to assist the soul. Ya. To connect with super soul Krishna. Ya. Jadi yang pertama tugas kita adalah bagaimana kita menjadi orang spiritual ya, atau mempunyai keinsapan diri. Jadi masalah ashram itu pilihannya Anda ya. Jadi mana yang cocok untuk Anda. Jadi tetapi tugas yang paling penting adalah bagaimana roh kita atau jiwa kita ini selalu terhubung dengan super soul atau Paramatma
ya, inilah yang paling penting untuk ditekankan. Yeah. When someone become brahmachari, so if you decide to marry anything, this is essential. Without marriage, I can't do any work. Okay, now he married. Ask to him. Ya. You are well situated in devotional life? No. First be spiritual. Then you may enter to any ashram. Like first wear fireproof dress. Then you can enter to fire. Ya. No. Jadi pertama-tama tugas kita adalah bagaimana untuk menjadi orang spiritual, ya, orang yang sadar kepada diri, ya. Jadi seperti halnya brahmachari, ketika dia sudah memiliki pengertian yang cukup tentang tujuan hidup dan sebagainya, dia bisa memutuskan apakah dia mau tetap brahmachari atau memasuki kehidupan grihastha. Jadi pertama-tama orang hendaknya sebelum masuk ke dalam api, dia harus menyiapkan dirinya dengan baju tahan api, ya. First you have to know what is the duty of this soul. Jadi pertama-tama dia harus mengetahui apa itu duty atau kewajiban daripada sang roh, ya. Therefore our Gurudev said, marriage is not a child play or sannyas is not a child play. Ya. Karena itulah Gurudev mengatakan bahwa untuk menikah itu bukan permainan anak-anak, ya. Begitu juga dengan mengambil tingkatan hidup sannyasi, itu bukanlah mainan. One night you have to cry. Gurudev used to say, whole night you will cry. Ya. Jadi sepanjang malam Anda akan menangis, ya. Now I'm thinking whole night I will enjoy. Now you don't know, after marriage whole night you have to cry. Yeah. Jadi Anda membayangkan sepanjang malam Anda akan menikmati. Tidak, karena dalam prakteknya sepanjang malam Anda akan menangis, ya. Yes. You want to go to any ashram, there is some specific responsibility. Maybe brahmachari or grihastha. Yeah. Very heavy responsibilities. Jadi asram manapun yang Anda masuki, ya, apakah itu brahmachari, grihastha, vanaprastha atau sannyasi. Jadi di masing-masing asram itu ada tugas yang spesifik atau tugas yang khusus, ya, kewajiban yang khusus bagi orang-orang yang masuki asram itu. Yeah, enjoyment is entangled in any ashram, not only brahmachari, Yeah. sannyas, rest ashram. Jadi Always for that. ya, jadi cengkraman, ya, keinginan material ini ada di dalam setiap ashram, ya. Jadi di dalam setiap ashram itu kecenderungan untuk menikmati itu ada, ya. Jadi kalau itu dilakukan, itu yang menyebabkan orang menjadi terikat dan orang menjadi tidak berbahagia. Last life we enjoy, therefore this body. Ya. Now again we want to enjoy. Okay, next body. We are preparing next body in this life. Ya. But we are forgetting that. Oh, we are already preparing next body. Jadi di kehidupan yang lalu kita ingin menikmati, ya. Karena itulah kita mendapatkan badan ini. Terus di kehidupan ini kita juga sudah dengan keinginan-keinginan yang kita kembangkan di dalam pikiran kita menyiapkan untuk badan berikutnya di kehidupan berikutnya. Yes. Our most important job is how to finish this the cycle of birth and death. Yeah. We want a permanent life. Ya. Otherwise problem is there. Ya. Karena itu tugas kita yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana kita menyetop kelahiran dan kematian ini, dan kita menginginkan untuk bisa mencapai kehidupan yang kekal, ya, kehidupan yang abadi, dan disitulah baru penderitaan ini berakhir. Therefore Mahaprabhu was giving the practical example. No, what Ramchandra Puri is saying, that we are a sannyasi. I am now in sannyasi ashram. It is not duty of a sannyasi. Just enjoy. Ya. Karena itulah Sri Chaitanya Prabhu mengatakan tidak masalah. Jadi Ramachandra Puri mengatakan sesuatu yang benar. Ini adalah kewajiban daripada sannyasi untuk tidak melibatkan diri untuk menikmati. But it is duty of a sannyasi, you have to take as much as required. But Mahaprabhu was very strict, like 1/4. Now Mahaprabhu is very thin. Ya. Anyone looks to Mahaprabhu, why Mahaprabhu? He is supreme personality of Godhead. Not Mahaprabhu, not fat or thin. We cannot how can I say, judge him by this way. But Mahaprabhu looks very like tired, very thin. Therefore, all devotees request, no, please.
you should accept some prasad. Ya. Tetapi beliau juga menyadari bahwa adalah kewajiban bagi sannyasi untuk menerima makanan sebanyak yang dibutuhkan untuk memelihara badan dan roh tetap bersama ya. Terus si Chaitanya Mahaprabhu menerima setengah ya makanan dan akhirnya beliau menjadi kurus ya. Tentu saja kita tidak bisa menilai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dari penampilan atau dari badannya ya. Karena ini contoh untuk kita semua. Jadi beliau menjadi kelihatan sangat kurus ya. Karena itu para penyembah terus mendorong untuk beliau menerima prasadam seperti biasanya. One is principle and one is affection. Sometimes due to affection from mother, from superior, from relatives, sometimes you have to break the principles. Ya. Yang satu adalah prinsip, yang satu adalah kasih sayang ya. Jadi kadang-kadang karena kita ingin menghargai ya kasih sayang daripada ibu, kasih sayang daripada orang-orang yang kita hormati. Kadang-kadang kita melanggar prinsip ya. Ya seperti di sini si Chaitanya Mahaprabhu, para penyembah begitu sayangnya yang ingin memberikan beliau. Kadang-kadang beliau menerima prasad ya, agak lebih seperti itu. Dan inilah yang dikritik oleh Ramachandra Puri, tetapi beliau terima itu ya. Jadi kadang-kadang kita melanggar prinsip untuk menghargai kasih sayang. Yeah, Mahaprabhu is very strict to principles. Now devotees show their affection to Mahaprabhu. Yeah. Therefore Mahaprabhu accept. Okay, I will accept half. Ya. Jadi begitu juga di sini. Setelah didorong untuk prasad begitu, Sri Chaitanya Mahaprabhu biasanya beliau sangat strict dengan prinsipal ya. Tetapi karena kasih sayang daripada para penyembah, akhirnya beliau mengabaikan prinsip ini dan beliau bersedia untuk menerima setengah ya, setengah daripada yang biasa dipersembahkan oleh para penyembah. Yeah. All these principles, Vedic principles, they defeated mere affection and simplicity. Yeah. In front of affection and simplicity, all the Vedic rules and regulations. Ya. Jadi di depan kasih sayang dan ketulusan ya. Semua prinsip-prinsip daripada aturan-aturan Veda kadang-kadang bisa dikalahkan ya. Like Ramchandra, only who can worship Lord? Only Brahmins. But Sabari was not Brahmin. Sabari. Ya. Jadi menurut aturan kitab suci, siapa yang bisa melakukan puja kepada Tuhan Yang Maha Esa? Jadi sebenarnya hanya Brahmana yang diizinkan untuk melakukan puja. Tetapi akhirnya Sabari ya, beliau bukan Brahmana ya, tetapi beliau melakukan puja. Itulah karena beliau punya affection ya, kasih sayang dan ketulusan dalam hal itu. There is always a caste system. But how Ramchandra Mahaprabhu or Krishna, they follow caste system? Yeah. Now how to make friendship with Vibhishan, Sugriva? Sugriva belongs to monkey. Ya. Vibhishan, Rakshas, Demon. So how they he made friendship? Yes. So mere simplicity and affection, all the principle does not work. Ya. Jadi contoh ya, di depan daripada kasih sayang dan ketulusan, semua prinsip-prinsip kitab suci tidak bisa bekerja ya. Sri Ramachandra begitu juga Sri Krishna, beliau banyak melanggar aturan-aturan umum ya. Biasanya kalau di masyarakat umum sistem kasta itu sangat dipegang teguh ya. Jadi orang biasanya hanya berteman dengan orang-orang selevel ya. Tetapi Sri Ramachandra beliau berteman dengan monyet ya, yang binatang beliau berteman dengan Sugriwa. Beliau juga berteman dengan Wibisana ya. Meskipun Wibisana adalah dari golongan raksasa ya, para raksasa. Beliau berteman dengan ini. Dan begitu juga halnya dengan Sri Krishna ya. Jadi di depan kasih sayang dan ketulusan itu, karena semua ini adalah jiwa-jiwa yang menyayangi Sri Ramachandra dan Sri Krishna, jadi beliau menolak semua prinsip-prinsip dalam Veda itu. Yeah, like Prabhupada, Vajusanasi.
Jadi when he seperti used to travel to West, so Mataji used to cook, Mataji used to serve. ya, The Prabhupada accepted because their simplicity, how they are ready to dedicate their life. It became a, how can I say, astronomist matter. ya, Born in West, attached to this Vedic civilization and developed faith towards sadhu. Their simplicity, their affection. Sometimes sadhu sannyasi is bound to accept. They're so simple, they're so dedicated. ya. Karena itulah Srila Prabhupada juga kadang-kadang beliau melanggar prinsip ya. Seperti halnya ketika beliau pergi ke barat ya. Beliau begitu tergugah ya oleh pengabdian daripada para penyembah ya. Biasanya sannyasi tidak pernah menerima pelayanan dari Mataji ya. Tetapi beliau begitu tersentuh melihat bagaimana orang ini yang lahir di barat, tetapi beliau sangat berdedikasi untuk melayani Srila Prabhupada dan juga sangat tertarik dengan untuk mengikuti prinsip-prinsip daripada Weda ya. Karena melihat ketulusan daripada Mataji ini, dedikasi daripada Mataji ini, jadi beliau melupakan ya prinsip-prinsip yang ada atau mengabaikan prinsip-prinsip yang ada bagi seorang sannyasi. And Vrindavan, this is Vrindavan maybe. Prabhupada was with all his god brothers. Jadi di Vrindavan, Srila Prabhupada lagi bersama dengan semua saudara-saudara seguru beliau. Okay. Siapa yang datang waktu itu? Jamuna. Malati. Ya. Malati Mataji. Ketika Srila Prabhupada bersama dengan saudara-saudara seguru beliau, ada murid beliau seorang Mataji yang datang ya, entah Yamuna atau Malati Mataji ya, datang kepada Srila Prabhupada. And she want to offer something to Prabhupada. That Prabhupada maybe some prasadam or some medicine. Mataji ini mempersembahkan sesuatu pada Srila Prabhupada ya. Apakah itu obat atau prasadam ya yang dibawakan. Prabhupada's god brothers, sannyasis are there. Jadi saudara seguru daripada Srila Prabhupada ada beberapa sannyasi ada di situ. Prabhupada not feel comfortable. Jadi Srila Prabhupada tidak merasa comfortable ya, tidak merasa nyaman ya, karena itu adalah di hadapan para sannyasi ya, dan memang kewajiban tugas sannyasi Mataji tidak melayani And sannyasi. Prabhupada immediately clarified to their god brothers. Ya, dan segera kemudian Srila Prabhupada memberikan klarifikasi kepada saudara seguru beliau. They're born in West. Jadi Anda tahu orang ini lahir di barat. They're so attached to me. Ya. They develop so much faith towards me. If I will say you die, she will die today. Ya. Jadi orang ini Mataji ini begitu mempercayai saya, begitu mengembangkan keyakinan yang sangat sangat kuat kepada saya. Kalau saya katakan kamu mati hari ini, dia akan melakukan itu. Jadi itulah dedikasi daripada orang ini. Therefore, I am accepting their service out of love and karena itulah simplicity. Saya menerima pelayanan daripada Mataji ini karena dia telah mengembangkan pengabdian dan kesederhanaan yang luar biasa. Yeah. Sometimes when you are in sannyasi ashram, like your position will be like Chaitanya Mahaprabhu now. Yeah. Mahaprabhu was strictly, Mahaprabhu wanted to strictly follow. Yeah. But Ramchandra Puri said, but now devotees are saying, no, you have to take something. Mahaprabhu break the principle, said, no, okay, I will take half. Ya. Jadi kadang-kadang para sannyasi juga mengalami ya apa yang seperti dialami oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu ya. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu beliau ingin strict dengan prinsip-prinsip sannyasi ya. Tetapi Ramachandra Puri sudah mengkritiknya ya. Tetapi kemudian penyembah ini terus mendorong ya. Terus mendorong karena kasih sayang daripada penyembah ini terus mendorong beliau untuk menerima prasad. Karena itu akhirnya beliau baiklah saya menerima setengahnya. Yes. Therefore Mahaprabhu just make a principle. Only I will take half. Karena itu kemudian di that time before 4 kaudi, now 2 kaudi. Ya. Karena itu sebelumnya Sri Chaitanya Mahaprabhu bisa menerima prasad sejumlah 4 kodi, artinya kalau dinilai dengan
alat tukar zaman itu 4 kodi ya. Terus sekarang beliau hanya mau menerima 2. Especially when everyone knows they know Mahaprabhu's nature. Although Mahaprabhu is very strict, but he is affectionate. And these 3 persons, they know. And Yeah. Mahaprabhu can't say anything to these 3 persons. Jadi para penyembah tahu si Chaitanya Mahaprabhu sangat strict sekali ya. Tetapi meskipun beliau sangat strict, beliau memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa kepada para penyembah ya. Yes. Jadi khususnya 3 orang penyembah ini ya mengetahui nature atau sifat daripada si Chaitanya Mahaprabhu. Karena itu 3 penyembah ini selalu mendorong ya, dan sehingga si Chaitanya Mahaprabhu tidak bisa mengatakan tidak. Before in our society, every community societies, they have good relation, like husband, wife, father, mother, because affection is very strong. Yeah. This affection solve all our problems. Ya. Not only principles, even no principle. Wife no principles, husband no principles. Both no principle, but fighting with each other. Principle not will solve your problem. Jadi di masa yang lalu hubungan masyarakat itu sangat kuat ya, ikatan cinta kasih itu sangat kuat ya. Jadi suami istri, keluarga, anak-anak ya, orang tua, mereka memiliki cinta kasih yang sangat dalam satu sama lain ya. Dalam cinta kasih seperti itu kadang-kadang prinsip itu diabaikan ya, diabaikan. Karena sesungguhnya yang menyelesaikan masalah adalah cinta kasih ya, cinta kasih. Ketika orang memiliki cinta kasih, bahkan prinsip pun diabaikan ya. Jadi prinsip sebenarnya kalau itu dipegang teguh ya, dipegang teguh prinsip itu, dia tidak membantu menyelesaikan masalah. Bahkan lebih cenderung membuat orang selalu bertengkar ya, karena masing-masing pegang prinsip. Therefore now young boys and girls have enough information about family life. Yeah, they know everything. They know principles, but without affection, principle does not work. Ya. Jadi di zaman sekarang ini anak-anak muda dengan sumber informasi yang begitu banyak ya. Jadi mereka mudah mendapat informasi. Jadi mereka tahu prinsip ya, tahu prinsip bagaimana orang menikah seperti itu. Prinsipnya mereka tahu ya. Tetapi mengetahui prinsip tanpa memiliki rasa kasih sayang itu tidak membantu mereka. Karena itulah pertengkaran sangat dominan sekarang. Yeah, this is a problem also in spiritual life. Everyone know philosophy now. Ya, begitu juga problem ini. Philosophy, they can say anything. You give microphone to anyone, he will preach one or 2 or 3 or everyone knows principle. Yeah. But no affection towards Guru, no affection towards Vaishnava, no affection towards Bhagavatam, no affection towards Krishna. Then everything theoretical and fighting. Ya, bahkan dalam kehidupan spiritual juga sekarang begitu ya. Setiap penyembah tahu filosofi ya, banyak membaca semuanya. Banyak dapat di YouTube barangkali juga ya, sehingga para penyembah semua tahu filosofi, banyak juga bisa mengajarkan seperti itu. Tetapi sayangnya rasa kasih sayang antar penyembah itu yang berkurang sekarang ini ya. Karena itulah pertengkaran di mana-mana, bahkan di dalam kehidupan spiritual pun bertengkar ya. Karena kasih sayang kepada guru, kasih sayang kepada sesama Vaishnava, bahkan kasih sayang kepada Krishna pun berkurang ya sekarang ini. Karena itulah semua berpegang dengan prinsip, akhirnya bertengkar yang banyak. Yes, so how to develop this affection mood, materially or spiritually? Before materially, people have service mood. I have to serve my husband, I have to serve my mother-in-law. They have service mood, and also spiritually. Spiritual person want to serve Guru, Krishna. Before service mood was there, now no service mood. Therefore, people have less affection. Only philosophical very strong. Yeah. Philosophical very strong, but they don't have any affection. Therefore, material life, spiritual life, nice simple life. No service mood. Jadi secara spiritual ataupun dalam kehidupan material, kasih sayang ini diperlukan ya. Dan kasih sayang ini hanya bisa berkembang ketika seseorang mengembangkan mood pengabdian ya, mengembangkan mood pelayanan ya. Di zaman dahulu
suami istri, atau istri itu sangat senang mengabdi pada suaminya ya. Anak-anak mengabdi pada orang tuanya. Jadi yang muda mengabdi kepada yang lebih tua ya. Jadi dengan jiwa pengabdian ini rasa kasih sayang itu muncul ya. Jadi ikatan kasih sayang itu semakin kuat ya. Tapi sekarang ini bahkan di kehidupan spiritual pun pengabdian itu sangat kurang ya. Karena itulah akhirnya kasih sayang kepada guru, kasih sayang pada Waisnawa, bahkan kasih sayang pada Krishna tidak muncul ya. Dan yang lebih berkembang sekarang adalah filosofi ya. Filosofi itu yang membuat orang bertengkar. Yeah, don't think money will solve all your problems. Your position will solve your all problems. No. Jadi jangan berpikir bahwa uang akan menyelesaikan masalah kita, posisi akan menyelesaikan masalah kita. Important is service mode. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita selalu mengembangkan mood pengabdian atau spirit pengabdian. Same problem. Materially, spiritually, same problem. People don't want to serve honestly. Jadi di kehidupan spiritual atau di kehidupan material ya, problemnya sama ya. Ketika orang tidak mengembangkan mood pengabdian ini, jadi selalu ada masalah. If you are disciplined, you are honest in your duty, you can advance. Ya. Bila Anda disiplin dan bila Anda jujur, Anda bisa membuat kemajuan dalam kehidupan Anda. Only now everyone knows principle. Wife is saying something to husband. I know this thing. Huh? Wife said, you know. Husband said, yeah, I know also. They were fighting. Jadi that service mode. Ya. Sekarang ini, fighting. Only fighting. Ya, sekarang ini orang lebih tertarik pada prinsip ya. Istri mengatakan, saya tahu prinsipnya ini ya. Aturannya ini. Terus suami juga menjawab, saya tahu ini prinsipnya adalah ini. Filosofinya ini. Akhirnya mereka hanya bertengkar ya, karena kasih sayang dan jiwa pengabdian ini tidak ada di antara mereka. Yeah. Before girls usually not going to school, only village school. After other mother used to stop education. No, you cannot go outside. Yeah. They don't know anything, but they only once married my husband. What my husband saying, I have to follow. And husband also very careful. I will take care of wife. Yeah. So peaceful life living material. Now material life spoil. Spiritual also same. Ya. Jadi di zaman sebelumnya ya, gadis-gadis itu tidak sekolah tinggi-tinggi ya. Kadang-kadang cukup sekolah di desa saja, kemudian selesai gitu. Terus kemudian mereka menikah. Tetapi karena mengembangkan jiwa pengabdian ya, jiwa pelayanan ya. Jadi mereka menikah, dia berpikir, oh saya harus melayani suami saya harus mengabdi pada suami saya. Begitu juga para suami tidak terlalu berpikir yang lainnya, bagaimana dia melindungi istrinya, menjaga istrinya. Oh dia istri saya, dia jaga istrinya. Dan kehidupan mereka menjadi lebih damai ya. Tetapi di kehidupan sekarang semua berpegang pada prinsip-prinsip yang atau teori-teori yang dia punya tanpa mengembangkan kasih sayang dan pengabdian, akhirnya bertengkar ya. Bahkan dalam kehidupan spiritual pun seperti itu. The important is service mode. If you develop service mode, then affection will come to us. Sadhana Shastra, that is above rules and regulations. Krishna will accept you. Yeah. If you have affection for Guru and Krishna. Ya. Karena itulah kita semestinya mengembangkan jiwa pengabdian ini ya. Dengan mengembangkan spirit atau semangat pengabdian ini, kasih sayang kita bisa lebih meningkat ya. Karena itu dengan kasih sayang dan pengabdian pada guru, pada Waisnawa, pada Krishna, kita bisa membuat kemajuan ya. Kehidupan kita akan dalam spiritual ini akan lebih mulus jalannya. Especially these three persons, when they used to invite Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu cannot say anything. Although you have principle, only have to take half, 2 cow days. But these three principles, Mahaprabhu is affectionately, how can I say, they are affectionately deal with Mahaprabhu. Mahaprabhu, they conquer already Mahaprabhu by their affection. Ya. Jadi khususnya 3 orang ini ya, disebutkan di sloka sebelumnya. Di depan 3 orang ini, Sri Chaitanya Mahaprabhu kadang-kadang melanggar
aturan ya, karena kasih sayang daripada ketiganya, dan ketiga ini terus mendorong Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk menerima prasadam. पंडित गोसाई भगवान आचार्य सार्वभौम निमंत्रण दिने जदि करे निमंत्रण तासवार इच्छाय प्रभु करे न भोजन कहाँ प्रभु स्वतंत्र नाई जय छे तार मन. Even on the day when Sri Chaitanya Mahaprabhu was invited to dine by others, if Gadadhar Pandit, Bhagavan Acharya or Sarava Bhattacharya invited him, Sri Chaitanya Mahaprabhu had no independence. He would accept their invitation as their teacher. Mahaprabhu already took prasadam. Someone invited, but when they invited, they know Mahaprabhu already took prasadam. Let invite, because Mahaprabhu cannot deny us. They know, because they want to feed more Chaitanya Mahaprabhu. Bahkan dalam suatu hari ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu diundang untuk makanan oleh yang lain, ya, bila Sri Gadadhar Pandit, Bhagavan Acharya atau Sarvabhauma Bhattacharya mengundang beliau, maka Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak punya kebebasan untuk menolak ya. Beliau akan menerima undangan mereka sebagaimana mereka harapkan ya. Jadi Mahaprabhu di depan penyembah yang karena kasih sayang penyembahnya, beliau kadang-kadang mengabaikan prinsip-prinsipnya. Mahaprabhu already took prasadam, but still they will invite. But Mahaprabhu cannot deny. Jadi Mahaprabhu sudah persad ya di tempat lain ya. Tetapi masih penyembah ini mengundang beliau dan menyiapkan makanan untuk beliau. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak bisa menolak itu. This is the difference between principle and affection. Jadi inilah perbedaan antara prinsipal atau prinsip-prinsip dengan kasih sayang ya. We have to follow principle. Kita harus mengikuti prinsipal. And we are following principle to develop our affection. Not only principle. Dry principle will follow principles, but we don't have affection for sadhu, guru, sastra, Krishna. Tapi sesungguhnya mengikuti prinsip-prinsip ini adalah dimaksudkan bagi kita untuk mengembangkan kasih sayang ya. Mengembangkan tidak berarti kita mengikuti prinsip-prinsip secara kering seperti itu dan kita tidak mengembangkan kasih sayang. Jadi bukan itu maksudnya. Yes. If you don't have service mode and only stick to principles, you become a hard-hearted person. Jadi kalau Anda material spiritual kalau Anda tidak mengembangkan mood pengabdian ya, mood pelayanan, tetapi Anda terlalu terikat dengan prinsip-prinsip, maka Anda akan menjadi orang yang berhati keras ya. Berhati keras dan ini baik itu dalam kehidupan material maupun kehidupan spiritual, prinsip ini sama berlaku. Therefore, everyone problem. Wife is saying this is your duty. Husband is saying this is your duty. Everyone know what is their duty. But without affection that does not work. Jadi jadi di kehidupan material ataupun kehidupan spiritual prinsip ini berlaku ya. Yang paling penting adalah mengembangkan kasih sayang. Jadi sering kejadian di mana istri mengatakan, oh ini Anda punya tugasnya. Begitu juga suami mengatakan, oh ini tugas istri. Jadi masing-masing ngotot dengan prinsipnya ya. Kalau ngotot dengan prinsipnya, tetapi tidak memiliki kasih sayang, akhirnya pertengkaran yang terjadi. So above the principle, the service mode, affectional mode is more important. Jadi there. Di atas prinsip-prinsip spirit pengabdian atau jiwa pengabdiannya dan kasih sayang ini lebih tinggi daripada prinsip-prinsip tersebut. Ya, like in Mahabharata. Seperti halnya di dalam Mahabharata ya. Bhishma Dev know how Krishna is breaking the principles to just protect Arjuna, but he was silent at that time. He never said anything because he have affection for Arjuna. He made this law. Every side we have to follow these principles. Sarathi have to follow these principles. Sarathi have to follow these principles. Night time we don't have to fight. Everything was set up. But when Krishna was breaking all the principles for Arjuna, Bhishma Dev knows, but still he was silent. Because he have affection for Krishna, also for Arjuna. Jadi di dalam Mahabharata kita lihat contoh ya, bagaimana orang melanggar prinsip ya, karena kasih sayang ini. Jadi Bhishma Dev ketika beliau menjadi panglima perang daripada Korawa, beliau sudah
membuat kesepakatan dengan pasukan Pandawa ya, aturan main di dalam perang itu ya. Jadi kalau pasukan kereta hanya bertempur dengan yang berkereta ya, yang berkuda bertempur dengan berkuda, itu beliau sudah semua sepakat dengan aturan. Begitu banyak aturan ya. Jadi malam hari berhenti berperang itu semua sudah disepakati ya. Jadi Bhismadev tahu bagaimana Krishna itu banyak melanggar aturan ya, karena kasih sayangnya kepada Arjuna. Beliau hanya untuk menyelamatkan Arjuna, beliau melanggar aturan. Dan Bhismadev juga diam ya, karena beliau sayang juga kepada Krishna dan sayang kepada Arjuna juga. Jadi meskipun beliau yang membuat aturan itu, beliau tidak protes ya, karena beliau senang Krishna menyelamatkan Arjuna. Itu karena kasih sayang beliau ya. Never also Bhismadev said to anyone, Krishna broke these principles. Never he said to anyone. Jadi Bhismadev tidak pernah mengatakan pada orang lain ya, Krishna melanggar prinsip aturan perang itu. Tapi Bhismadev tidak pernah mengatakannya. Yeah, karena if you don't have affection, then you will see the fault. Ya. Jadi kalau Anda tidak memiliki kasih sayang, kalau Anda tidak memiliki cinta ya kepada seseorang, maka Anda akan melihat kesalahannya. If you develop affection towards Krishna, Krishna will also never see our fault. These are simple principle. Jadi ketika Anda mengembangkan kasih sayang kepada Krishna ya, dan Krishna sayang kepada Anda, maka Krishna juga tidak melihat kesalahan Anda. Beliau mengabaikan kesalahan Anda. Itulah prinsip daripada kasih sayang ini. Like mother of a thief. Ya. Thief's mother. Ya. Mother, thief. pencuri. Yeah. Thief's mother. She will never admit that my son is thief. No, everyone is just like that. My son is better than everyone. Never. Jadi seperti halnya ibu seorang pencuri ya, dia tidak akan pernah mengakui anaknya pencuri ya. Jadi dia selalu mengatakan, oh, anak saya baik, dia tidak pernah mencuri. Jadi itu karena ikatan kasih sayang daripada seorang ibu ini. Dia membela anaknya yang jadi pencuri. Yeah, you ask to any Matajis, any mom. Jadi kamu coba tanya kepada setiap Mataji ya. If their son is very naughty, their son and daughter very naughty. Ya. Bila anak mereka putra atau putri mereka nakal ya. This is common. For them this is common. Ya. My son is better than him. Immediately they will say. Coba. My son is naughty, not so naughty. He is better than this boy. Immediately, because this is affection. Kalau affection, they don't want to see the fault. Ya, kalaupun anak mereka nakal, dia katakan, oh ini biasa, anak-anak nakal sedikit itu biasa. Anak-anak saya baik ya, dia baik lebih baik dari orang lain. Nah, jadi cinta kasih ini membuat orang tidak melihat kesalahan. Ya. Therefore, never mother say that my son is bad. Always she have hope. No, after a few days my son become good. He became a good boy. Ya. Jadi karena itu ya seorang ibu tidak pernah berpikir anaknya jelek ya. Jadi dia selalu berpikir ada harapan ya. Jadi nanti anak saya akan menjadi baik. Yeah. When father chastised, mother opposed. Why you are chastising always? My son is not like that. Ketika my son is bad due to you because you are chastising. Ketika ayahnya marah, ibunya yang bela. Kenapa kamu marahi? Anak saya anak ini baik karena kamu sering marah pada dia menjadi seperti ini. Jadi ibu itu selalu membela anak. This is a very important point from spiritual side. Jadi ini adalah poin yang sangat penting dari pandangan spiritual. Anyhow, unknowingly we are committing offenses. Jadi entah bagaimana ya, dengan sadar atau tidak sadar kita sering melakukan kesalahan. And even if you become a scholar, you may be very eloquent speaker, whoever you may be. Yeah. But Krishna will never excuse us. Ya. Ya, Anda mungkin we are offenders. Anda mungkin jadi orang yang terpelajar ya, atau orang yang cerdas sekali ya, siapapun Anda ya. Jadi siapapun kita pasti ada kesalahan. Dan kesalahan Krishna tidak pernah Krishna tidak bisa memaafkan kita. Why we are serving day and night, day and night?
Why? Kenapa kita menderita ya siang malam ya? If we develop little affection towards Krishna, or Krishna develop little affection towards us, then Krishna will excuse us. Yeah. He will accept us like mother. Ya. Tetapi ketika kita mengembangkan sedikit saja ya kasih sayang pada Krishna ya, cinta kepada Krishna, dan Krishna mengembangkan kasih sayang pada kita, maka Krishna akan mengabaikan kesalahan-kesalahan kita itu, seperti halnya seorang ibu yang selalu mengabaikan kesalahan anaknya. Yeah. Principle is, we have to follow principle. We don't have to break Vaishnava, procedures, principles. But above principle, when we are following principles, we have to also always judge us whether my affection is coming towards Sadhu, Guru, Vaishnava, Krishna or not. Ya. Now, why this is not happening? Tentu saja kita harus berusaha selalu untuk mengikuti prinsip ya. Tetapi hendaknya dimengerti bahwa mengikuti prinsip itu artinya kita mengembangkan kasih sayang ini. Dan kita harus mengejar diri kita atau menilai diri kita, apakah kita ini mengembangkan kasih sayang atau jiwa pengabdian kepada satu guru Vaishnava dan pada Krishna. Apakah jiwa itu berkembang dalam diri kita atau tidak? Although Chaitanya Mahaprabhu set up a standard, he will take only half prasadam. But when Sarva Bhattacharya, Gadadhar Pandit, they used to invite, and Bhagavan Acharya used to invite, Mahaprabhu have to take 2 times prasadam. In their invitation day, they know Mahaprabhu will take prasadam in their house, and if you invite, Mahaprabhu will come once. They so cleverly invite. But Mahaprabhu have to accept. Jadi di sini dijelaskan bagaimana Sriwas Bhagavan Acharya, Gadadhar Pandit ya, Bhagawan terus sama Sarvabhauma Bhattacharya ya. Jadi beliau dengan sengaja ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu sudah menerima prasad di tempat lain. Jadi di hari yang sama tetap beliau mengundang ya, karena beliau ingin mendorong Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk mengambil prasad lebih banyak lagi ya. Jadi untuk ketiga orang ini Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak bisa mengatakan tidak ya. Akhirnya beliau melanggar prinsip beliau. So this is the topics, or this is the proof that above the affection is above all these principles, rules and regulations. Ya, ini adalah bukti bahwa di atas aturan dan peraturan, maka rasa kasih sayang ini ya, ketulusan dan kasih sayang ini ada di atas aturan dan peraturan. And we are always worried how to develop little affection for Guru and Krishna. Karena itulah hendaknya kita selalu cemas ya, selalu waspada. Apakah kita ini sudah mengembangkan kasih sayang atau pengabdian kepada Guru, Vaishnava dan Krishna? Inilah selalu pertanyaan kita. That will save our spiritual life. Don't think we can follow all the principles. Inilah yang akan menyelamatkan kehidupan spiritual kita ya, bukan prinsip-prinsip tadi. Bhaktas Gana Sukha Dete Prabhu Avatar Jahan Jai Chejokya Tahan Karen Vyavahar. Sri Chaitanya Mahaprabhu actually descended to give happiness to the devotee. Thus, he behaved in what way in time and circumstances. Sri Chaitanya Mahaprabhu sesungguhnya turun untuk memberikan kebahagiaan kepada para penyembahnya. Dengan demikian beliau bertindak dengan cara apapun yang pantas pada waktunya, yang pantas dengan waktu dan keadaannya. Jadi beliau menyesuaikan dengan waktu dan keadaannya sedemikian rupa adalah untuk menyenangkan para penyembahnya. Yeah, become act like fully independent. I am God. Yeah. No one can control. And sometimes become like a servant. Yeah. Jadi beliau tidak sepenuhnya independen ya. Beliau tidak bisa menjadi sayani Tuhan. Tetapi beliau menjadi dikontrol oleh para penyembahnya ya. So sometimes he act like I am servant of Ramchandra Puri, and sometimes I know I don't want to follow Ramchandra Puri. Kadang-kadang beliau bertindak seperti pelayan daripada Ramachandra Puri, tetapi di saat yang lain juga beliau bisa tegas sekali tidak. Beliau mengatakan tidak. It is difficult to understand Mahaprabhu's Krishna's Guru Goswami said. When Mahaprabhu took that I will take only half, but sometimes in one day
He's taking prasadam 2 times. He's just accepting 2 time invitations. Karena itulah sangat sulit untuk mengerti si Chaitanya Mahaprabhu ya. Jadi beliau sudah bersumpah untuk mengambil hanya setengah prasad ya. Tetapi kemudian beliau menerima 2 undangan seperti ini. Akhirnya beliau makan 2 kali ya. Jadi inilah sulit untuk mengerti lila daripada si Chaitanya Mahaprabhu. Yes. So after a few days, we want to conclude here. Ya, After a few days, Ramchandra Puri went to Tirtha, going to different pilgrimages, and everyone became very happy. Okay, Ramchandra Puri went somewhere that is good for us. At least we can invite Mahaprabhu take prasadam. Dan kemudian suatu hari ya Ramachandra Puri pergi untuk tirta ya, berkeliling tempat suci ya, berkeliling tempat suci, meninggalkan Jagannath Puri, dan segera penyembah menjadi begitu bersemangat ya. Oh, sekarang dia sudah pergi ya, sekarang kita punya kesempatan untuk selalu mengundang Mahaprabhu dan memberi beliau prasad yang banyak. And because Mahaprabhu at that time was very strict, devotees are also strict. They are eating half, they are not dancing, because they are very fearful for Ramchandra Puri. If Ramchandra Puri is criticizing Chaitanya Mahaprabhu, then why not he will criticize us? Be careful. Jadi ketika ada Ramachandra Puri, semua menjadi begitu disiplin sekali penyembahnya ya. Sri Chaitanya Mahaprabhu prasad sedikit, para penyembah juga mengurangi prasadnya ya. Dan dia juga tidak menari lagi, tidak kirtan menari-menari begitu, karena dia tidak ingin ada kritikan untuk Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan karena kalau Mahaprabhu tidak bahagia maka para penyembah juga tidak bahagia. The conclusion of this story, jadi kesimpulan daripada cerita ini adalah is on the text 99. Jadi ada di dalam supaya cepat ya, di sloka 99. Sloka 99. Guru pekhya koile iche phala hoy, krame Ishwar paryanta parada thekay. If one spiritual master reject him, one becomes so fallen that he, like Ramchandra Puri, commit offensive into the Supreme Personality. Jadi, apabila guru keranian seseorang menolak seseorang, maka ia akan menjadi jatuh ya, sehingga dia seperti Ramachandra Puri yang berbuat kesalahan bahkan kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Inilah. Yes, this is very serious things. Inilah. Actually, we are discussing this topics only for these things. If you commit offense at lotus feet of spiritual master, then this offense mentality will increase. Lastly, surely you will commit offense at lotus feet of Krishna. Ya, jadi inilah inti daripada kisah ini ya, cerita ini. Jadi bila seseorang melakukan kesalahan kepada guru kuranian, maka dia menjadi jatuh ya, dan akhirnya kecenderungan untuk berbuat salah itu selalu meningkat setiap hari ya, sampai kepada level akhirnya orang bisa mengkritik kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Then so you must think how it is possible I can develop offense mood towards Krishna. Jadi Anda mungkin berpikir ya, bagaimana orang bisa mengembangkan mood bahkan mengkritik kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. When you have doubt towards Krishna, when you don't have faith towards Krishna, that is also offense. Jadi ketika Anda mengembangkan keraguan pada Krishna, ya keraguan pada Krishna, itu juga offense ya, itu juga kesalahan ya. You are a devotee, but you don't have faith. Anda menjadi penyembah, tetapi Anda tidak punya keyakinan kepada Krishna. Jadi itu posisi yang buruk ya. So because you have little faith on Guru, now you are surviving. When Guru become offended towards Guru, then you lose everything. Ya. You lose faith towards Krishna. You can't put faith on Krishna's word. You feel everything is speculation. Yeah. Jadi sebelumnya Anda punya keyakinan pada Guru, karena itulah Anda bisa mengembangkan bakti ya, mengembangkan bisa maju dalam kehidupan spiritual. Tetapi begitu Anda melakukan kesalahan pada Guru, Anda akan menjadi jatuh dan mengembangkan sifat-sifat buruk sampai pada level Anda menjadi mengkritik Tuhan Yang Maha Esa ya, atau mengembangkan keraguan-raguan bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada saat itu
bakti kita berhenti. Yeah, we have to be very careful not to criticize other, even anyone. This is Yeah. not a good nature. Karena itulah hendaknya kita menjadi sangat berhati-hati ya, jangan mengkritik siapapun ya. Siapapun kita sebenarnya tidak dianjurkan atau dilarang untuk mengkritik. One thing we have to always keep in our mind: everyone is suffering in this world. We don't want to give more suffer to someone. Jadi satu hal yang harus kita pegang dalam pikiran kita ya, bahwa setiap orang sebenarnya sudah menderita di dunia material ini, dan hendaknya kita juga jangan menambah penderitaan bagi orang lain. Yeah, because lack of cooperation, Karena kekurangan kerjasama, lack of affection, everyone is suffering here. kekurangan kasih sayang, setiap orang menderita ya. And they're accepting Krishna as everything. They wants to become a religious person. Now here, when they become a religious person, again you are criticizing them. Where is their hope? Terus dia menjadi orang yang religius gitu, harapannya untuk bisa lebih tenang ya dengan menjadi pemuja Krishna. Terus kemudian di sini Anda kritik dia, di sini Anda buat kecewa seperti itu atau sedih seperti itu. Di mana mereka punya harapan lagi? Yeah, therefore this is the essence that if Guru become displeased and you develop offense mood towards Guru, then you slowly you develop offense mood towards Krishna. Ya. Jadi inilah esensinya ya. Ketika Anda melakukan kesalahan kepada guru kerohanian, maka pelan-pelan sifat-sifat buruk kita itu berkembang. Kita akan melakukan kesalahan pada guru, pada Vaishnava, dan akhirnya kita melakukan kesalahan pada Krishna ya, mengembangkan keraguan pada Krishna. 100 verse, next verse. Jadi sloka berikutnya, Prabhu tar dosana lail, tar phaladwara loke sikkha karail. Sri Chaitanya Mahaprabhu did not consider the offense of Ramchandra Puri, for the Lord considered him his spiritual master. However, his character instructed everyone about the result of offending the spiritual master. Jadi, want to show this thing. Ya. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak menganggap kesalahan daripada Ramachandra Puri ya, karena bagi beliau Ramachandra Puri adalah guru kerohaniannya. Namun karakternya yang selalu memberikan instruksi kepada setiap orang. Namun karakternya memberikan instruksi kepada setiap orang tentang bagaimana hasil daripada berbuat kesalahan kepada guru kerohanian. Yes, Mahaprabhu never felt that he offended me, Yeah. but through Ramchandra Puri, he want to warn us. This is the teachings. If you offend towards superiors, then slowly you'll become like a atheistic person. Ya. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak menganggap kesalahan Ramachandra Puri ya. Jadi tetapi beliau melalui Ramachandra Puri, beliau ingin mengajarkan kepada seseorang bahwa apabila seseorang melakukan kesalahan kepada guru kerohanian, maka mentalitas buruk itu akan berkembang di dalam hati orang tersebut dan akhirnya dia bisa menjadi ateistik ya, menjadi bisa menjadi anti Tuhan ya. Okay, now this is time already 9. Okay, you have some question? Yeah. Sekarang sudah waktunya malam jam 9 hampir. Ada yang bertanya? Silakan Prabhu Saciputra. Interesting regarding how Krishna gave affection and we forget our fault. Yeah. It's like just because we are in temple mostly as neophyte devotee as me. When sometimes Lak Pujari, like the other mentor, sometimes we assign to that not belong to our service one. Sometimes there is suddenly some Pujari sick and everything, but there is some grudge sometimes common, mostly devotee happening and me also, of course. Why they not coming? Like because we don't know what will happen to that Pujari. So this how do we in mood of the mind when
when this kind of service Krishna was assigned us to do, actually is a real blessing actually for us. So how we develop this kind of attitude? Jadi pertanyaan Prabu Sachi ya, Mara tadi menjelaskan tentang bagaimana kasih sayang ini membuat Krishna mengabaikan ya aturan-aturan ya. Pengalaman Prabu Sachi kadang-kadang di sini juga dalam pelayanan pada Krishna, kadang-kadang yang bertugas itu mungkin tidak datang atau apa, sehingga dia menugaskan yang tidak bertugas tidak mestinya bertugas harus mengambil pelayanan yang sudah ditetapkan. Nah, kadang-kadang bisa kesel juga akibatnya karena yang mesti bertugas tidak datang. Terus Prabunya bertanya bagaimana untuk menjaga mood ini agar tidak menjadi marah begitu, Prabu? Ya, agar tidak menjadi kesal ya, tidak mengeluh dan tetap bisa melakukan proses pelayanan ini dengan spirit pengabdian pada Krishna. Itu Prabu ya. Actually, Pujari Seva is like OCBM is everything. This is a matter of law. Jadi sesungguhnya tugas atau pelayanan daripada pujari ya, tugas melayani sebagai pujari ini adalah masalah cinta kasih ya. Like Gurudev used to say, if previously you have many life sukrutis, then you can become a pujari, Vaishnava temple. Jadi Srila Prabhupada sering mengatakan ya, kalau Gurudev mengatakan kalau seseorang di masa lampau, di kehidupannya yang lampau, memiliki kegiatan saleh banyak ya, kegiatan sukriti yang banyak ya. Jadi maka di kelahiran ini dia bisa menjadi pujari. Yeah. Better don't worship. Gurudev said in Bible, better don't worship, but don't worship neglectfully. If you don't have time, don't worship. But if this chance is here for you to receive mercy, just with affection you should serve Krishna. Ya, jadi jangan sampai kita memuja atau melakukan tugas sebagai pujari itu dengan sekedar atau dengan rasa marah seperti itu ya. Karena sesungguhnya jadi pujari itu karunia yang sangat besar ya. Jadi karena itulah ketika kita melakukan puja sebagai pujari, kita harus melakukannya dengan penuh cinta kasih kepada Krishna. Tanpa lalai ya, tanpa lalai. Duty is different, service is different. Jadi This is service, duty. Tugas itu beda ya dengan pelayanan ya. Kalau tugas itu ya kadang-kadang tanpa rasa kita lakukan tugas ya. Tetapi yang disebut service atau bakti atau pengabdian ini adalah pelayanan yang kita lakukan dengan cinta kasih ya. Duty sometimes you don't like, neglectfully you are doing. As bound, okay, official. This is official. Jadi kita hanya melakukan secara official ya. Kadang-kadang kita tidak suka, jadi tetap kita lakukan hanya untuk secara official ya. Itu yang disebut dengan melakukan karena tugas saja ya. Service means out of love. Jadi service atau pengabdian artinya dengan cinta kasih. Here is scope for me to receive something from Krishna. Again, look, you feed Krishna. When you are offering bhoga, that is you are feeding Krishna. How fortunate you are. Yeah. Krishna is feeding to everyone. Yeah. Krishna is feeding to everyone, all living entities. But you feed Krishna. Jadi yang disebut pelayanan adalah sesuatu yang dilakukan dengan cinta kasih ya. Jadi di sini Anda mempersembahkan makanan pada Krishna. Anda memberi makan kepada Krishna. Bayangkan ya, Krishna yang memberi makan kepada semula makhluk hidup. Terus Anda memberikan beliau makan. Coba bayangkan betapa sebenarnya karunia yang diberikan kepada Anda. You are cooking for Krishna. This is not a small job. Therefore, when you are cooking, be conscious. Don't talk so much. Ya. Always focus on your items. Yeah. Because this is you are cooking. Ya, seperti Anda There is memasak. chance to show your affection. Yeah. If Krishna wants accept, your life becomes success. Ya. Seperti halnya Anda masak ya, masak untuk Krishna ya. Jadi Anda fokus memasak untuk Krishna ya, tidak banyak berbicara, tidak banyak
melakukan sesuatu yang lainnya. Jadi Anda selalu conscious bagaimana memasak yang terbaik untuk Krishna ya. Jadi itu yang menjadi perhatian Anda. Dan ketika Anda melakukan itu dengan baik sekali untuk cinta kasih Anda kepada Krishna, maka hidup Anda akan menjadi sukses. Preparing garland. Seperti orang yang membuat garland juga Whole day. ya sepanjang One hari garland and membuat Krishna garland. whole day he will put on his neck. Ya. Jadi Anda membuat garland dengan hati-hati sekali. Jadi sepanjang hari Krishna memakai garland ini di leher beliau. Yeah. How fortunate they were. Jadi bayangkanlah betapa beruntungnya sebenarnya Anda. Therefore, in Krishna consciousness, important is conscious. Jadi Which karena itulah conscious in which mood you are doing kesadaran this. Krishna ini yang paling penting adalah kesadaran Anda ya. Yeah. We are not Jadi- doing everything for public, Jadi kita tidak melakukan sesuatu hanya untuk memuaskan publik ya. not competition. Okay, she is serving, I will serve. Ya. I Tidak will also. tidak juga kompetisi ya. Oh dia melakukan pelayanan, saya juga pelayanan. No. Jadi tidak ada kompetisi seperti itu. Tetapi kita berusaha untuk bagaimana menyenangkan Krishna. Here is scope. We have to show our love and make our life success. Ya. Jadi kita melayani dengan cinta kasih, membuat hidup kita menjadi sukses. Okay. Cukup Bapak ya. Okay, don't be reluctant to serve Krishna. Jadi- If you neglect something, material duties, but still Krishna will help you. Ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan pelayanan kepada Krishna ya. Jadi kalau Anda melakukan pelayanan dengan baik dengan cinta kasih, maka Krishna tidak akan mengabaikan. Sudah ya. Prabu silakan sendiri Prabu terjemah. Hari- Hare Krishna, Maharaj. Yeah. I have a question. Like in Mahabharata, Mahabharata, when the assemble of Kurus, when Drupadi was going to the what is it? Oh, naked. Yeah, the time Bhishma, he has all kindness, he has affection, he has everything. But once still Bhishma was Say anything. protect his principle, his promise also. He put that. Then he didn't say anything. No, he said, but indirectly said. Because therefore, saintly persons, brahmacharis, sannyasis, they should not feed by a particular person. They should not collect donation from a rich man. They should not feed their body. They should not maintain their life with someone's materialistic people's under. They should not lead their life. Usually, don't bring big, huge amount of donation. You are saintly persons. Then you cannot follow the principles because he's giving 1 crore. Suppose he is giving 1 crore or $1 billion, then you are accepting his donation. Then if he commits a mistake, you cannot say anything. Bhishmadev at that time was maintained his body. He was brahmachari by Duryodhana. Therefore he cannot say anything. But he said indirectly, Arthasya Purusha Dasa. Everyone is servant of money. But money is not servant of not anyone. That means I am also servant of money. Because he is feeding me. Draupadi understand. Therefore Draupadi becomes silent. Because Duryodhana is maintaining this body. There are saint persons always Madhukuri, collecting alms, like Mamulpi, little. If you want, you give me. If you don't want, okay, I don't have any problem. Not that we will cultivate someone, give money. Then he is your Lord. You cannot follow principles. Ya, jadi Prabu Ananta bertanya, ya, kenapa Bhishmadev diam ya ketika Drupadi ditelanjangi seperti itu. Jadi Maharaj mengatakan beliau tidak diam ya, beliau mengatakan sesuatu tapi secara tidak langsung ya. Jadi Maharaj mengatakan seperti sannyasi ya, tidak dianjurkan untuk menerima sumbangan dari orang-orang tertentu ya, banyak-banyak ya.
dari orang tertentu. Kalau sanyasi menerima sumbangan atau menggantungkan hidupnya pada seseorang, ya, maka dia akan menjadi jadi anak buah orang tersebut. Jadi karena itulah sanyasi itu madukari, ya. Minta sedikit-sedikit saja dari berbagai orang, ya. Tidak mau bergantung pada siapapun, ya. Sehingga beliau tidak menjadi dikontrol, karena kalau orang menyumbang banyak sekali terus beliau terima, ya, dia tidak akan bisa mengatakan apa-apa ketika orang tersebut salah. Begitu juga halnya Bhishmadev, ya, pada waktu itu beliau di kerajaan, ya, yang memberi kehidupan untuk beliau itu adalah Duryodhana, ya. Karena itulah beliau menjawab what Bhishmadev saying? Everyone is servant of Setiap money. orang adalah merupakan pelayan daripada uang, ya. But money is not in one servant. Tetapi uang bukanlah pelayan siapa-siapa. Jadi dengan mendengar itu, Bu Drupadi menyadari, ya, bahwa Bhishmadev tidak bisa mengatakan apa-apa, ya. Dan akhirnya beliau diam juga. Beliau mencari yang lain. Therefore, when Bhishmadev was instructing Pandavas, Karena laying itulah, on the bed, arrow bed, ya, karena Draupadi itulah, that time went. ya, Bhismadewa baru memberikan instruksi atau ajaran kepada para Pandawa saat beliau sudah berada di dalam tumpukan anak panah, ya. Ketika beliau sudah berbaring di atas tumpukan anak panah, baru beliau bisa mengajari And para Pandawa. Draupadi just seeing his condition, smile little. Draupadi smile. Jadi melihat kondisi daripada Bhismadewa pada waktu itu memberikan pelajaran kepada Yudhishthira, ya. Beliau tersenyum sedikit, ya. Tersenyum sedikit. Even Krishna was very attentively hearing. All the centiples was attentively hearing. Draupadi smile. Ya. Jadi everyone is hearing you. How can you smile? And Draupadi. Semua orang, ya, Yudhishthira, Pandawa yang lain, bahkan Krishna juga para rsi yang lain, secara penuh perhatian mendengarkan ajaran daripada Bhismadev, ya, pada waktu itu. Tetapi Drupadi mengingat situasi itu, beliau sedikit tersenyum, ya. Then And then- Bhishmadev asked mom, Yeah. mother. He used to say mother in Yeah. Sanskrit. Mother, Hmm. why you start to laugh? I'm preaching something about principles. Why you start to laugh? Dan beliau ingin Bhismadewa ingin mengajarkan prinsip juga, ya. Jadi terus beliau bertanya kepada Drupadi, oh ibu, kenapa engkau tersenyum? Mulai tersenyum. Then Draupadi said, you know why I'm smiling? Anda tahu kenapa saya tersenyum? You are just such a great personalities, you know, all the demigods, all the personality all over the world, even Krishna himself hearing from you. But when Dusasana tried to naked me, at that time, why not you preach all these things? Why were you silent at that Jadi time? Drupadi mengatakan Anda adalah orang suci yang sangat luar biasa, ya. Bahkan para dewa, Krishna, semua para resi juga penuh perhatian mendengarkan Anda. Jadi pelajaran Bhismadev itu sangat dihargai, ya. Terus beliau mengatakan, tetapi pertanyaan saya, ya, kenapa, ya, ketika Dusasana menelanjangi saya, kenapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Itu yang menyebabkan saya sedikit. Bhismadev also start to smile. Bhismadev juga waktu itu mendengar Drupadi mulai juga tersenyum. That time I was eating Duryodhana's foodstuffs. Therefore my intellect was contaminated. Ya. Kemudian beliau menjawab, pada waktu itu saya makan makanan yang diberikan oleh Duryodhana. Yeah, now I'm sitting on the arrow bed and fasting and meditating Krishna. Now my intelligence is pure. Therefore I'm preaching like this. Karena saya makan dari Duryodhana, jadi kecerdasan saya tercemari, ya. Jadi karena itulah saya tidak bisa mengatakan apa-apa ketika kamu ditelanjangi. Dan sekarang saya sudah berbaring di atas anak panah ini, semua darah saya sudah mengalir keluar, ya. Dan juga saya berpuasa. Karena itulah kecerdasan saya menjadi murni sekarang. Karena itulah saya bisa mengatakan sesuatu sekarang. Therefore, for saintly persons, this is not good. They should feed up their, belly or set up their life
with corruption money. Ya. Jadi bagi orang suci ya, jadi adalah tidak baik sekali untuk memenuhi perutnya ya, bergantung pada orang lain dan khususnya dari uang-uang korupsi ya. That we don't want. It is not our principle. Itu prinsip kita tidak menginginkan ya, orang suci tidak menginginkan hal itu. Therefore, Prabhupada said, if someone have corruption money, if he is giving, just directly to print books or construct temple. Ya. Karena itulah Prabhupada mengatakan ya, bila seorang memberikan donation ya dari uang korupsi ya, pakai langsung untuk mencetak buku atau membangun tempel ya, jangan dipakai untuk makan ya. At least he will get benefit. Jadi paling tidak mereka akan diuntungkan ketika uangnya dipakai untuk pelayanan pada Krishna. He will enjoy better now. He is engaging his money in Krishna service. That was Prabhupada's vision. Jadi jangan kita menikmati, lebih baik pakai uangnya untuk melayani Krishna. Jadi itulah visi daripada Srila Prabhupada. But this Lakshmis are not good for sending persons. Tetapi uang ini, uang hasil korupsi atau hasil kejahatan, ini tidak baik bagi orang-orang suci. Oke, cukup ya. Thank you. Srila Prabhupada ki